Assalamualaikum sobat-sobat, jumpa lagi dengan channel Kang Asep. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini Kang Asep berada di Bandara Soekarno-Hatta, akan berwisata ke Bali dengan menggunakan waktu weekend, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dan sekarang berangkat dari bandara sekitar jam 4:30 sore, diperkirakan akan nyampe di Provinsi Bali jam 8 waktu Bali. Alhamdulillah sesuai rencana jam 8 malam kita sudah mendarat di Provinsi Bali, dan tujuan pertama kita adalah makan malam di sebuah rumah makan di daerah Ubud untuk menikmati santapan ikan laut, ikan segar. Kita akan makan di pantai Jimbaran, tepatnya di rumah makan New Matahari. Nah, inilah kira-kira yang bisa kita santap pada malam hari ini, ikan-ikan segar. Kemudian kita lihat lagi nih, ada lobster juga nih, lobsternya besar-besar sobat, mantap sekali. Di samping ada seperti biasa udang, cumi-cumi, ikan, dan lain-lain. Kita akan beristirahat sejenak sebelum kita melanjutkan check-in di sebuah hotel yang telah ditentukan sebelumnya, sambil menikmati deburan ombak pantai Jimbaran. Sobat-sobat, pagi hari ini kita berada di Bukit Kintamani. Di sini ada banyak tempat-tempat yang mempesonakan mata. Kita bisa melihat Gunung Batur dan Danau Batur. Di tempat ini juga banyak spot-spot untuk foto yang menakjubkan. Sambil kita minum-minum kopi hangat ya, di udaranya yang cukup sejuk sekali. Lihat di situ ada Gunung Batur dan Danau Batur di sebelah timur, yang nanti kita akan coba arungi Danau Baturnya menuju ke tempat pemakaman yang unik di daerah Bali, yaitu di Trunyan. Sobat-sobat, yuk kita lanjutkan lagi wisatanya. Sobat-sobat, saat ini saya berada di sebuah danau yang akan kita seberangi menuju sebuah desa pemakaman unik di kota Bali ini yang terkenal dengan daerah Trunyan, di mana di tempat Trunyan ini, nanti di seberang danau ini, pemakaman yang unik, terdapat pemakaman yang unik. Jadi mayat-mayat cukup digeletakkan saja tanpa harus ditanam di dalam tanah atau dikubur di dalam tanah, tetapi selama para mayat-mayat itu digeletakkan tidak menimbulkan bau atau apapun sampai nanti menjadi tulang belulang. Di daerah Trunyan ini ternyata ada 3 cara pemakaman mayat yang unik. Yang pertama adalah ketika manusia meninggal dalam keadaan tidak wajar, seperti kecelakaan, bunuh diri, dan lain-lain, beliau tidak boleh dimakamkan di daerah Trunyan, tetapi mayatnya dia akan ditanam di dalam tanah seperti biasa. Yang kedua adalah mayat seorang bayi atau anak-anak bayi, dia juga tidak bisa dimakamkan di tempat Trunyan dengan cara digeletakkan seperti itu, tetapi para bayi ini akan disimpan di goa-goa di bukit yang terlihat di dalam gambar ini. Nah, kemudian siapa yang boleh
dimakamkan di pemakaman Trunyan itu adalah mereka-mereka yang meninggal dengan cara wajar. Jadi cukup dibungkus dengan kain pembungkus dan digeletakkan saja di daerah Trunyan. Nah, ini kita sudah sampai ke daerah Trunyan. Jadi Trunyan itu berasal dari dua kata, taru dan menyan gitu. Pohon menyan. Taru menyan. Taru itu pohon menyan. Itu kita lihat di sini ada orang yang sedang berfoto-foto pada tumpukan tengkorak manusia yang sudah mengering. Kita boleh di sini pegang-pegang atau berfoto-foto untuk mengambil foto. Nah, inilah sobat-sobat, dengan cara begini cukup mayatnya dibungkus dan digeletakkan saja, kemudian dimasukkan ke dalam kayu-kayu seperti ini. Nah, ini ada beberapa mayat di dalamnya, dan ini kita lihat tulang-tulang berserakan di tempat ini, tetapi yang menarik, yang unik, tidak menimbulkan bau apapun gitu, karena ternyata pohon menyan inilah yang menghisap bau-bauan dari mayat-mayat yang ada di sini. Nah, ini menariknya. Nah, ini adalah tengkorak yang sudah mengering dari mayat-mayat yang digeletakkan begitu saja di hamparan pemakaman Trunyan desa ini. Itulah yang menarik di tempat ini, saudaraku. Nah, inilah pohon yang besarnya adalah yang disebut dengan pohon Trunyan. Jadi pohonnya pun juga cukup wangi dan dia menghisap bau-bauan yang ada di sekitarnya. Oke sobat-sobat, kita akan melanjutkan berwisata menikmati matahari terbenam di Pantai Seminyak. Yuk kita lihat. Sobat-sobat, ini kita berada di Pantai Seminyak, di mana kita melihat pemandangan yang mempesona. Ini adalah saat-saat matahari terbenam di Pantai Seminyak, dan di sini kita bisa beristirahat untuk makan malam sambil menikmati live musik yang terdapat di pantai ini. Pantainya cukup bersih, nyaman, dan ramai dikunjungi oleh pengunjung karena kebetulan saat ini adalah malam minggu. Sobat-sobat, yuk kita nikmati matahari terbenam di Pantai Seminyak. Lanjut, kita sebelum masuk ke hotel, kita mengunjungi monumen di daerah Legian. Ini adalah monumen bom Bali. Di sini terjadi tragedi yang sangat memilukan, di mana di sini terjadi pemboman yang besar sekali di daerah Legian ini dengan menewaskan ratusan pengunjung, terutama turis-turis yang kebetulan berada di daerah Legian ini. Inilah tempatnya, dan saat ini diabadikan menjadi monumen bom Bali. Kebetulan kita menyempatkan untuk mengunjungi tempat ini, melihat dari dekat seperti apa sebelum kita beristirahat kembali ke hotel untuk melanjutkan wisata pada esok hari Minggu. Wisata terakhir, tujuan kita terakhir adalah ke Pantai Kuta. Nah, sebelum kita kembali ke Jakarta. Oke guys. Sobat-sobat, di minggu pagi hari ini kita menyempatkan diri untuk berwisata ke Pantai Kuta di Bali. Nah, ini kelihatan pandangan mata yang sangat mempesona di daerah Pantai Kuta. Kita melihat beberapa, ini di pagi hari dan ombaknya belum begitu besar, tetapi di sini sudah banyak orang-orang yang berwisata sambil bermain
selancar ya, dengan menggunakan papan selancar. Pada saat ini memang di tempat-tempat di daerah kota, maksud kami di daerah Bali masih tidak begitu ramai pengunjung karena masih dalam situasi PPKM ya, masih situasi PPKM. Tetapi sudah sebagian yang hadir di kota Bali adalah para turis-turis domestik ya, dari kota-kota yang berada di Indonesia ini. Kalau bule-bule begitu belum banyak begitu lihat saya selama berada di Bali, hanya 1-2 saja. Nah inilah sobat-sobat Pantai Kuta di pagi hari ini. Terima kasih telah menyimak video ini, dan apabila senang dengan video ini silahkan di like, subscribe, komen, dan share. Dan sampai jumpa pada video-video wisata yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.